Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Buku Steve Jobs ini dirilis 3 minggu setelah meninggalnya Steve Jobs, yaitu di tahun 2011. Ini ditulis oleh Walter Isaacson, mantan CEO dari CNN dan direktur dari majalah Time. Buku ini sangatlah detail dan akurat mengenai hidup seorang Steve Jobs, dan buku ini juga ditulis berdasarkan otorisasi dan persetujuan dari Steve Jobs. Walter Isaacson melakukan 40 wawancara dengan Steve Jobs selama 2 tahun terakhir sebelum kematiannya. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, Steve Jobs dikatakan seseorang yang memiliki distorsi realita. Reality Distortion Field (RDF) atau bidang distorsi realita ini merupakan istilah yang disebutkan oleh salah satu anggota timnya, yaitu Bud Ribble. Dia adalah salah satu anggota pengembangan komputer Macintosh. Distorsi realita berarti ketika Steve Jobs menginginkan sesuatu untuk terjadi, dia akan membengkokkan realita atau kenyataan, sehingga realita akan terjadi sesuai dengan yang dia inginkan. Inilah terlihat pada orang-orang di sekitar dia. RDF Steve Jobs membuat dia membentuk sebuah tim pengembangan untuk bekerja lembur 10 jam ketika mengembangkan jenis-jenis tulisan di Macintosh, karena Mac akan menjadi komputer terhebat di seluruh dunia. Dia juga terbiasa memastikan orang-orang yang telah mendengar presentasi ofisial dari Apple percaya kalau produk Apple adalah produk terbaik yang mereka pernah lihat di industri tersebut. Dengan karisma, hiperbola, marketing, dan ketekunan, Steve Jobs akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk dirinya dan semua orang. Itulah kenapa Steve Jobs dapat menciptakan perusahaan teknologi paling bernilai di seluruh dunia. Kedua, ada satu alasan utama kenapa Steve Jobs menamakan perusahaannya Apple. Pasti orang bertanya-tanya asal-usul dari nama Apple ketika mempelajari perusahaan Apple dan produk-produknya. Dan mereka tidak menjual satu buah apel pun. Tentu saja, ada beberapa alasan kenapa dia menamakan perusahaan tersebut Apple. Salah satu adalah karena Steve Jobs sering bereksperimen dengan diet buah, dan dia sangat menyukai buah apel. Dan dia pada saat mengajukan nama perusahaannya di pemerintah, di hari itu dia sebelumnya pergi ke perkebunan apel. Alasan lainnya adalah simple adalah kecanggihan utama. Itu adalah slogan kutipan dari Leonardo da Vinci. Slogan tersebut muncul di brosur pertama Apple, dan Steve merasa Apple merupakan simbol yang menggambarkan kutipan ini. Ketiga, Steve Jobs tidak menjadi bilioner dari produk-produk Apple, tapi dari IPO-nya Pixar. Pernahkah kamu mengira kalau yang membuat Steve Jobs menjadi bilioner bukanlah dari Apple, tapi rekening Steve Jobs menjadi besar karena proyek lainnya? Setelah dipecat dari Apple di tahun 1985, Steve benar-benar fokus pada dua proyek lainnya, yaitu Next dan Pixar. Fokus Steve Jobs itu terlihat ketika Steve Jobs membayarkan biaya desain logo Next sebesar $100.000, dan itu adalah jumlah yang sangat besar pada saat itu. Tapi karena banyak keterlambatan dan biaya pengembangan produksi yang sangat besar, Next sulit untuk berkembang. Tapi pada cerita Pixar, Steve Jobs membeli 80% kepemilikan perusahaan George Lucas senilai $5 juta pada tahun 1986. Bahkan pada tahun 1995, kekayaan Steve Jobs di Pixar sudah meningkat menjadi $50 juta. Dia sudah berpikir untuk menjualnya, tapi tidak jadi. Karena Disney bekerja sama dengan Pixar pada tahun 1995 untuk memproduksi dan mendistribusikan film Toy Story. Memiliki pendapatan lebih dari $350 juta, film tersebut menjadi sangatlah sukses. Kesuksesan ini merupakan batu loncatan ketika perusahaan tersebut menawarkan sahamnya di bursa di bulan November tahun tersebut. Karena kesuksesan dalam film tersebut, harga saham Pixar dinilai seharga $22 per lembar saham.
Itu adalah keuntungan 20 kali lipat dari investasi pertama Steve Jobs di Pixar. Dan itu membuat Steve Jobs menjadi miliarder hanya dalam satu malam. Saham Pixar pada tahun 2006 dibeli oleh Disney dan sekarang bernilai miliaran dolar. Luar biasa bukan? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.